Ribuan pengemudi ojek online ini berunjuk rasa dan memblokade Jalan Raya Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan tarif dasar dan meminta menghilangkan potongan 20%, juga menuntut banyaknya iuran dari koperasi yang dinilai merugikan para pengemudi. Melibatkan Frontal Jatim bersama pemerintah untuk merumuskan tarif dan perjanjian kemitraan. Poin kedua, turunkan potongan aplikasi sebesar 10%. Poin yang ketiga, hapus biaya layanan pesanan. Poin yang keempat, tolak sistem double order dan auto bid. Poin yang keempat, rubah rentan jarak dari 0,5 km menjadi 0,4 km. Poin yang kelima, tolak aturan denda pada saat cancel order. Poin yang keenam, hapus zona merah. Poin yang ketujuh, bebaskan driver koperasi menjadi driver individu. Dan selanjutnya, bubarkan komunitas bentukan aplikator. Usai melakukan orasi di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, mereka bergerak ke sejumlah kantor aplikator di kawasan Jalan Boulevard, Surabaya. Akibat aksi ini, sejumlah ruas jalan mengalami kemacetan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral di media sosial dan mendapat kecaman dari masyarakat, anggota Dewan Pemukul Perempuan di Palembang minta maaf. Ia mengakui kesalahannya dan mengaku telah meminta maaf kepada korban. Sukrizen, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, meminta maaf di hadapan awak media. Ia mengaku menyesali perbuatannya yang telah memukuli seorang perempuan saat antre di SPBU beberapa waktu lalu. Wakil rakyat ini menyatakan telah meminta maaf pada korban dan juga kepada partai tempat ia bernaung. Meski demikian, Sukrizen tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta terancam sanksi dari partai. Oke, aku terlebih dahulu kepada masyarakat Hayal Amal, aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan aku juga sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah berita di saya. Intinya kami sekali lagi menegaskan Partai Gerindra dengan tegas tidak akan mentolerir kader-kadernya berbuat hal-hal yang menyimpang, apalagi sampai terjadi tindak pidana ya yang menimbulkan, yang bisa mengakibatkan mencoreng nama baik Partai Gerindra yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Sebelumnya viral video yang memperlihatkan Sukrizen memukul seorang perempuan di sebuah SPBU. Menurut akun yang mengunggah video ini, pelaku tidak terima saat diperingatkan oleh korban agar ia tidak menyerobot antrean. Pelaku emosi dan akhirnya menganiaya korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Riza Falevi, iNews melaporkan. Tim penyidik KPK menggeledah 2 rumah mewah milik Rektor Unila Karomani di Bandar Lampung Rabu pagi. Penggeledahan terkait suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. 2 rumah Rektor Unila Karomani berlokasi di Jalan Haji Komarudin dan di Jalan Sultan Haji Bandar Lampung digeledah tim penyidik KPK. 4 mobil penyidik KPK memasuki rumah mewah Karomani dengan membawa 2 unit koper besar dan dijaga ketat anggota polisi. Selanjutnya mobil penyidik KPK meninggalkan lokasi rumah pertama menuju ke rumah lain di Wai Halim, Bandar Lampung. Sebelumnya tim penyidik KPK juga menggeledah gedung Rektorat dan Fakultas Hukum Unila. Terkait hari ini KPK ke Polda itu berkas tentang ini surat menyurat pengawas jumlah mahasiswa serta undangan ini rapat tentang penentuan berapa jumlah mahasiswa di tahun 2002 ini. Hingga kini penyidik KPK masih mengembangkan kasus korupsi penerimaan jalur mandiri mahasiswa baru oleh Rektor Unila Karomani. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung periksa Surya Darmadi tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit. Kejaksaan Agung Republik Indonesia meminta keterangan dari Surya Darmadi yang diduga telah merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah. Sebelumnya Surya Darmadi alias Ateng telah diperiksa namun hanya berlangsung selama beberapa jam dan ditunda karena alasan kesehatan. Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.000 hektar di Indragiri, Hulu, Riau.
Pemirsa, Kapten kapal nelayan Indonesia tewas usai kapalnya diberondong tembakan kapal perang tentara Papua Nugini. Korban tiba di pelabuhan perikanan Merauke disambut isak tangis keluarga. Jenazah Sugeng Kapten kapal motor Kelvin 02 tiba di Merauke, Papua Selatan. Ia tewas ditembak tentara Papua Nugini Senin lalu. Korban bersama 8 anak buah kapal sebelumnya dikejar tentara Papua Nugini saat menarik jaring di perairan negara tetangga tersebut. Setelah mendapati nelayan Indonesia tewas, tentara Papua Nugini menghubungi Angkatan Laut Indonesia untuk menjemput korban. Cuma satu saja, kapal perang satu. Kapal perang dari mana? Itu PNG. PNG juga. Berapa orang di atas speed itu yang tembak itu? Ada 10. 10 orang ya? Insiden penembakan ini disayangkan pemerintah Indonesia. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Susana Wanggai, melayangkan protes ke pemerintahan Papua Nugini. Pemerintah kita di Papua Nugini, dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby dan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo, ya, untuk terus komunikasi intens dengan otoritas terkait di Papua Nugini. Dari pemerintah daerah untuk kepada pemerintah agar supaya buat satu protes keras kepada pemerintah PNG. Jenazah dibawa ke rumah duka Jalan Ternate untuk dimakamkan di Pekuburan Umum Iobar, Merauke. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Sesosok mayat bayi ditemukan di dalam kardus di kawasan Tomang, Tanjung Duren, Jakarta. Polisi masih memburu pelaku yang tega membuang bayi berjenis kelamin perempuan itu. Petugas kepolisian sektor Tanjung Duren bersama tim Inafis Polres Jakarta Barat mendatangi lokasi penemuan mayat bayi di Jalan Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Petugas melakukan identifikasi sebuah kardus berisi jasad bayi berjenis kelamin perempuan yang berusia sekitar 7 hingga 9 bulan. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menemukan sebuah rumah kos yang merupakan lokasi awal ditemukannya kardus berisi jasad bayi ini. Seorang pria yang bekerja sebagai petugas kebersihan dan wanita tukang cuci pakaian diperiksa. Sih pasti bongkaran sampah, Pak. Terus? Langsung saya laporin ke Pak RT. Terus jangan jangan dipegang dulu gitu. Biarin aja seperti itu. Langsung dimasukin ke dalam kardus dah. Sejumlah saksi dan penghuni rumah kos serta rekaman CCTV telah diperiksa polisi. Kini petugas masih melakukan perburuan terhadap pelaku yang tega membuang bayi. Saat ini adalah kita menemukan siapa pelakunya, ya. Apabila nanti sudah kita dapat temukan pelakunya, tentunya kita akan bisa menemukan motif apa, ya, sehingga membuang bayi ini. Guna kepentingan otopsi, petugas membawa jasad bayi ini ke RSCM Jakarta. Kini kasus ini ditangani Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang anak di Tasikmalaya meninggal akibat luka bakar dalam peristiwa kebakaran rumah. Sementara itu, ibu korban dirawat karena luka bakar di beberapa bagian tubuh. Seorang ibu dan anaknya warga kampung Cimerak, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami luka bakar pada tubuhnya akibat kebakaran yang terjadi di rumahnya pada Selasa sekitar pukul 2 siang. Setelah berhasil diselamatkan warga, kedua korban dibawa ke Puskesmas Purbaratu dan kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan pertolongan medis. Diketahui meski sudah mendapat pertolongan, pada pukul 7 malam anak 6 tahun yang mengalami luka bakar sekitar 95% pada tubuhnya akhirnya meninggal. Sementara itu ibunya yang berusia 57 tahun tengah mengalami perawatan di IGD RSUD akibat luka bakar 30% yang dialaminya. Sudah nyampe usus katanya. Terus kalau ibunya sendiri? Itu mah sekitar berapa persen ya? 30-an, cuma tangan sama kaki. Saat ini masih dirawat? Iya. Di mana? Di IGD. Setelah disolatkan di masjid, korban langsung dibawa untuk dimakamkan di TPU yang berada tidak jauh dari rumahnya.
Rabu siang, tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota bersama Polsek Ciberem kembali melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab kebakaran. Sementara terkait adanya informasi kebakaran berasal dari handphone, petugas belum bisa memastikannya. Kita belum bisa menyimpulkan karena kalau kabar itu kan siapa yang memberikan kabar, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, atau ada alat buktinya atau tidak, kita masih untuk melakukan pendalaman. Nanti hasil dari olah TKP akan oleh Inafis, nanti ada pemberitahuan hasilnya, nanti kita menunggu Inafis. Sementara itu, sejumlah guru dan teman-teman korban pada Rabu siang juga mendatangi rumah korban untuk melakukan takziah atas meninggalnya korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan.